Yesus dan Bapa adalah satu. Yohanes 10:30, Aku dan Bapa adalah satu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang sederhana ini mengandung kebenaran yang begitu dalam dan agung. Ketika Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu, Ia tidak sekadar menyatakan kesatuan kehendak atau tujuan, melainkan menyatakan kesatuan hakikat dan keberadaan antara dirinya dan Allah Bapa. Inilah salah satu pernyataan paling jelas tentang keilahian Kristus di seluruh kitab suci. Kesatuan dalam hakikat ilahi. Yesus bukan hanya seorang guru atau nabi besar. Ia adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1:1-14. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dengan demikian, Yesus dan Bapa tidak dapat dipisahkan dalam keberadaan ilahinya. Mereka satu dalam esensi, satu dalam kuasa, dan satu dalam kemuliaan. Ketika Yesus mengampuni dosa, menenangkan badai, dan membangkitkan orang mati, Ia tidak melakukan itu sebagai manusia biasa, melainkan sebagai Allah yang menjelma. Oleh karena itu, pernyataan Aku dan Bapa adalah satu adalah deklarasi keilahian yang menuntut kita untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan yang sejajar dengan Bapa. Kesatuan dalam kehendak dan tujuan. Kesatuan Yesus dan Bapa juga berarti kesatuan dalam kehendak. Yesus selalu berkata bahwa Ia tidak melakukan apapun dari dirinya sendiri, melainkan hanya apa yang Ia lihat Bapa lakukan. Yohanes 5:19. Dalam segala hal, Yesus hidup dalam ketaatan penuh kepada kehendak Bapa. Hal ini menjadi teladan bagi kita, anak-anak Allah, untuk hidup dalam kesatuan dengan kehendak Bapa. Semakin kita mengenal Kristus dan menuruti firman-Nya, semakin kita juga dibawa dalam kesatuan dengan Allah. Kesatuan yang mengalir ke dalam gereja. Doa Yesus dalam Yohanes 17 menunjukkan kerinduannya agar kita pun menjadi satu, sama seperti Dia dan Bapa adalah satu. Kesatuan Allah menjadi model bagi kesatuan umat percaya. Gereja tidak dipersatukan oleh organisasi, denominasi, atau tradisi manusia, tetapi oleh Roh Kudus yang sama yang mempersatukan Bapa dan Anak. Ketika gereja hidup dalam kasih, saling mengampuni, dan melayani satu sama lain, dunia akan melihat pantulan dari kesatuan ilahi itu. Kesatuan Yesus dan Bapa menjadi dasar dan sumber dari kesatuan kita sebagai tubuh Kristus, sebagai penutup. Saudara-saudara, pernyataan Yesus, Aku dan Bapa adalah satu, meneguhkan iman kita bahwa Yesus benar-benar Allah sejati dan manusia sejati. Ia datang bukan hanya untuk memperkenalkan Bapa, tetapi untuk menyatakan Bapa di dalam dirinya. Barang siapa melihat Yesus, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14:9. Marilah kita hidup dalam kesadaran bahwa kita dipanggil untuk bersatu dengan Kristus, agar melalui hidup kita, dunia melihat kasih dan kuasa Allah yang satu adanya. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.